Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran atau Ilmu Quran, yang terhormat Bapak Muhammad Bahauddin Magister Hukum, yang kami banggakan teman-teman dari kelas A9 PJJ mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami. Saya sendiri Setiawan Eka Budi Prayogi, dan nanti akan dilanjutkan oleh teman kami Saudara Rifki Nur Alfian dan Saudara Anikoh Sabila Ar-Rosyad, dan yang terakhir nanti akan disampaikan oleh saudara kami Aminatul Juhriyah. Teman-teman semuanya, pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah akan membahas tentang masalah muhkam dan mutasyabih. Nanti akan kita bahas dari season pertama atau presentasi pertama, fokus pada pengertian muhkam dan mutasyabih. Kita ketahui bahwa muhkam secara bahasa adalah berasal dari kata ihkam yang menurut Al-Jarqani mempunyai berbagai konotasi, yang berarti mencegah, membuat sesuatu menjadi kokoh dan tercegah dari kerusakan. Ada lagi kata ihkam yang berarti kukuh, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Menurut ulama Muhammad Hasbi Asy-Syidqi bahwa Al-Quran semuanya adalah muhkam jika yang dimaksud dengan kemuhkamannya. Tetapi jika dilihat dari menurut lafadz dan nilai estetikanya, nadamnya sungguh sangat sempurna. Itu muhkam secara bahasa. Secara istilah, muhkam adalah yang jelas maknanya dan tidak tersembunyi. Menurut Subhi al-Sholih, muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya, lafadznya, serta susunannya jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, mutasyabih dapat kita jabarkan secara bahasa berasal dari kata sabaha, as-sabhu, asy-syabahu, asy-syibahu. Hakikatnya adalah keserupaan. Ada lagi yang mengartikan bahwa mutasyabih berasal dari kata tasyabuh yang berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah mutasyabih ayat-ayat yang samar yang maknanya tersembunyi dari kebanyakan ayat-ayat yang mujmal atau global. Muawwal perlu ada takwil, dan muskil ada sesuatu yang sulit. Dari kesimpulan definisi di atas dapat diambil kesimpulan yang pertama adalah muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasyabih hanyalah diketahui oleh Allah SWT. Yang kedua adalah muhkam ayatnya hanya mengandung satu wajah, sedangkan mutasyabih mengandung banyak wajah. Muhkam adalah yang bermaksud dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan mutasyabih tidak demikian. Ia memerlukan penjelasan kepada ayat-ayat yang lain. Muhkam ialah ayat yang jelas maknanya dan tidak ada iskal atau kesulitan, kepelikan, sedangkan mutasyabih lawannya muhkam, yaitu di dalamnya ada lafkam yang mudhamah atau samar-samar. Dan disimpulkan lagi dari uraian-uraian di atas, yang pertama, memahami muhkam
tidak banyak mengalami kesulitan yang berarti. Tetapi tentang mutasyabih ternyata sedikit menimbulkan masalah yang kiranya perlu dibahas lebih lanjut dan mendalam. Untuk itu kami serahkan presentasi yang kedua kepada teman kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan aspek tasyabuh dalam Al-Quran. Aspek tasyabuh itu pertama ada kesamaran pada lafadz, kedua kesamaran pada makna, ketiga kesamaran pada lafal dan makna. Sekarang kita bahas yang pertama, yakni kesamaran pada lafal. Kesamaran pada lafadz itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kesamaran pada lafadz mufrad, kedua kesamaran pada lafadz mufrad yang mustarok, ketiga kesamaran dalam lafal murakkab. Pertama, kita membahas kesamaran pada lafal mufrad. Contohnya wafaqih atau wa'abba. Lafadz ab pada ayat tersebut mutasyabih karena jarangnya digunakan sehingga asing bagi pendengaran kita. Kata ab di sini diartikan rumput-rumput berdasarkan pemaknaan dari ayat berikutnya. Mata'allakum wali an'amikum, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Pada umumnya kan kita memaknai lafadz ab itu bapak, ayah, tapi karena di sini dimaknai makna selanjut dari ayat berikutnya adalah untuk binatang ternak, untuk kesenanganmu dan untuk binatang ternakmu, maka ab di sini dimaknai atau diartikan rumput-rumputan, jadi asing bagi kita. Ini masuk kesamaran pada lafadz mufrad. Yang kedua ada kesamaran pada lafadz mufrad yang mustarok. Contohnya faragha alaihim sorban bil yamini. Artinya lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya atau kuat. Lafadz yamin di sini dalam ayat tersebut adalah lafadz mufrad yang mustarok atau bermakna ganda. Kata yamin tersebut bisa berarti tangan kanan atau juga dimaknai kekuatan. Arti tersebut semuanya relevan untuk kata al-yamin sehingga mengakibatkan kesamaran. Bisa jadi dimaknai tangan kanan sehingga saat itu Nabi Ibrahim memukul berhala-berhala tersebut dengan tangan kanannya. Sebab beliau tentu tidak kidal. Atau bisa juga dimaknai kuat sehingga pada saat Nabi Ibrahim memukul berhala-berhala tersebut dengan kuat karena berhala tersebut kebanyakan terbuat dari batu. Ketiga, kesamaran dalam lafal murakkab. Yakni kesamaran dalam lafaz murakkab itu disebabkan karena lafaz-lafaz yang murakkab atau lafaz yang tersusun dalam kalimat itu terlalu ringkas. Nah, bisa jadi terlalu ringkas, bisa jadi terlalu luas, atau karena susunan kalimatnya kurang tertib. Contoh. Pertama, terlalu ringkas. Contohnya di Quran surat An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawaidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'dil. Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim atau bila mana kamu mengawininya,
maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, ataupun 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Di sini sukar dipahami karena susunan kalimatnya terlalu singkat sehingga membutuhkan keterangan tambahan, yaitu untuk melengkapi agar dapat memperjelas maksud. Yaitu jika takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak istrinya yang yatim, harus dijaga status dan hartanya sebagai anak yatim. Maka supaya menikahi wanita yang tidak yatim, di mana lebih bebas sedikit penjagaannya terhadap hak-haknya. Yang kedua adalah maknanya terlalu luas. Contoh Quran surat Asy-Syu'ara ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tidak ada sesuatu apapun seperti yang sepertinya. Pada ayat tersebut ada kelebihan huruf kaf dalam kata kamitslihi sehingga sulit dimengerti maknanya. Karena ka itu sudah bermakna seperti, ada juga dilanjut dengan mithli yang juga bermakna sepertinya. Yang ketiga, tidak tertib. Contohnya dalam surat Al-Kahfi ayat ke-1. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Artinya yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab dalam artian Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya sehingga bimbingannya lurus. Seandainya susunan kalimat ditertibkan dengan memindahkan kata qayyiman sebelum kata walam yaj'al, maka maknanya akan lebih jelas. Misal, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba qayyiman walam yaj'al lahu 'iwaja. Yang artinya yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab atau Al-Quran ya, sebagai bimbingan yang lurus dan tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Yang kedua, kesamaran pada makna. Kesamaran pada makna itu karena dari lafaz-lafaznya tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Contoh seperti makna dari sifat-sifat Allah, sifat kodrat iradatnya Allah, maupun sifat-sifat lainnya, dan termasuk juga dari ihwal hari kiamat, kenikmatan surga, siksa kubur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kesamaran pada lafal dan makna. Yang terakhir, contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 189, Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji wa laysal birru bi an ta'dul buyuta min duhuriha walakinal birra man ittaqa wa tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang mana artinya mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kesamaran pada ayat tersebut pertama, yakni dari lafadznya terlalu ringkas. Kedua, dari segi maknanya tidak jelas apa yang dimaksud, karena termasuk adat kebiasaan khusus orang Arab yang tidak mudah diketahui oleh bangsa lain. Maka akan lebih mudah dipahami jika ditambah dengan ungkapan in kuntum
muhrimina bihajjin aw umratin. Jika kalian sedang melakukan ihram untuk haji ataupun umroh. Apalagi jika sudah mengetahui syarat dan rukun ihram sehingga tidak akan ada masalah baginya. Mungkin dari sisi aspek tasabuh cukup. Ini dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan pandangan ulama dalam memahami ayat mustasyabihat. Pertama-tama saya akan menjelaskan perselisihan para ulama tentang ayat mustasyabihat. Pada ayat ke-7 surat Al-Imran, para ulama berselisih pendapat dalam memaknai huruf wawu pada kalimat warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, sehingga memunculkan pandangan yang berbeda dalam memahami makna ayat mustasyabihat. Apakah bisa diketahui manusia atau hanya Allah yang mengetahuinya? Silang pendapat para ulama tentang ayat mustasyabihat terbagi menjadi 3. Pendapat pertama, manusia tidak dapat mengetahui maknanya dan hanya Allah yang mengetahuinya. Karena huruf wawu pada kalimat warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih adalah wawu isti'naf, menunjukkan untuk memulai kalimat baru. Jalaluddin Asyuyuti waktu 911 Hijriah menguraikan bahwa pendapat pertama ini adalah pendapat kebanyakan para sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in, serta para ulama setelah mereka, khususnya ahlus sunnah al-itqan fil ulum al-Quran. Mereka berhujjah dengan dalil yang dikeluarkan riwayat oleh Abdur Razak di dalam tafsirnya dan Hakim di dalam Al-Mustadrak al-Ala Sahihan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma yaqra'u wa ma ya'lam ta'wilahu illallah yaqulu rasikhuna fil ilmi man amanna bih, dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami mempercayainya. Pendapat kedua menyatakan bahwa makna ayat mustasyabihat dapat diketahui oleh orang yang mendalami ilmunya, karena waw yang ada pada kalimat warasikhuna fil ilmi adalah waw ataf yang diatofkan pada kalimat sebelumnya, dan kalimat yaquluna menjadi hal, bukan waw isti'naf yang menjadi permulaan kalimat. Dengan menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengetahui maknanya. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Nawawi waktu 676 Hijriah dalam Syarah Sahih Al-Muslim. Ini yang menurutnya yang paling sahih karena mungkin Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya dengan sesuatu yang tidak dapat diketahuinya. Pendapat ketiga itu mengompromikan pendapat pertama dan kedua ayat mustasyabihat, yakni ada yang dapat diketahui maknanya dan ada juga hanya Allah yang mengetahui maknanya. Pendapat ini dikemukakan Ar-Raghib Al-Asfahani 502 Hijriah dalam Mufradatul Quran dengan cara membagi ayat mustasyabihat pada 3 bagian. Kesimpulan dari ayat mustasyabihat adalah bahwa pemahaman terhadapnya memerlukan keterampilan introspeksi yang cermat dan merujuk pada tafsir Al-Quran, hadis, dan konteks sejarah. Ulama menekankan pentingnya menghindari penafsiran yang menyimpang dan menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menerangkan sedikit tentang hikmah ayat-ayat mutasyabihat. Pertama, memperlihatkan kelemahan akal manusia. Akal sedang dicoba untuk meyakini keberadaan ayat-ayat mutasyabih sebagaimana Allah memberi cobaan pada badan untuk beribadah. Seandainya akal yang merupakan anggota badan paling mulia itu tidak diuji, tentunya seseorang yang berpengetahuan tinggi akan menyombongkan keilmuannya sehingga enggan tunduk kepada naluri kehambaannya. Ayat-ayat mutasyabih merupakan sarana bagi penundukan akal terhadap Allah karena kesadarannya akan ketidakmampuan akalnya untuk mengungkap ayat-ayat mutasyabih itu. Yang kedua, mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam.
Ketiga, sebagai bentuk rahmat Allah kepada umat manusia yang sangat lemah ini, karena ketika Allah hendak menampakkan sedikit keagungannya, maka secara langsung gunung akan hancur dan Nabi Musa sebagai manusia langsung jatuh pingsan. Selain itu, dengan dirahasiakannya waktu kiamat, supaya manusia tidak malas dalam mempersiapkan bekal amal dalam menghadapi kedatangan hari tersebut. Yang keempat, memperlihatkan kemujizatan Al-Quran, ketinggian mutu sastra dan balaghahnya, agar manusia menyadari sepenuhnya bahwa kitab itu bukanlah buatan manusia biasa, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, teguran bagi orang-orang yang mengutak-atik ayat-ayat mutasyabih, sebagaimana Allah menyebutkan wa ma yadzakkaru illa ulul albab, sebagai cercaan terhadap orang-orang yang mengutak-atik ayat-ayat mutasyabih. Sebaliknya, Allah memberikan pujian bagi orang-orang yang mendalami ilmunya, yakni orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya untuk mengotak-atik ayat-ayat mutasyabih, sehingga mereka berkata Rabbana la tuzigh qulubana. Mereka menyadari keterbatasan akalnya dan mengharapkan ilmu laduni. Yang keenam, membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Sebesar apapun usaha dan persiapan manusia, masih ada kekurangan dan kelemahannya. Hal tersebut menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaan ilmunya yang Maha mengetahui segala sesuatu.